Udah ya, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, bersyukur bang kita pada Allah hari ini atas izin Allah ya. Kita ketemu nih ya. Mudah-mudahan apa yang antum niatkan itu dimudahkan Allah ya. Tadi cerita anak ini jadi sering seperti kesurupan gitu ya. Nangis, ketakutan, nengok sesuatu, nunjuk-nunjuk. Oke, udah berapa hari ini? Dalam 3 hari. 3 hari ini. Anak tuh berapa bulan? Apa berapa tahun? Anak tuh baru 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Jadi Takutnya itu pagi dia nggak mau nunjuk pakai tangan lagi, pakai mulut ya. Saking takutnya. histeris ya. Oke. Pakai mulut. Terus tadi punya riwayat kakek nenek berarti ya punya kebiasaan buang-buang ya. Buang-buang. Dari pihak antum sudah lama meninggalkan, dari pihak perempuan masih aktif. Masih aktif. Oke, yaitu salah satu nanti kemusyrikan itu akan menurun ya pada anak cucu 7 turunan, tidak akan selesai kalau tidak dibuang. Diputuskan karena Allah ya. Biasanya dia entah itu kena ke kita atau saudara kita, tapi yang jelas dia akan mencari anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh untuk menjadi tidak soleh. Kalau udah tidak soleh udah berkawan. Lihat itu akibat daripada leluhur kita yang melakukan kemusyrikan. Nah, apalagi kita sebagai orang tua, anak cucu yang kena ya. Ini perkiraan, saya tidak lihat, tapi dari segi pengalaman seperti itu ya. Tidak wajib atau tidak harus kena ke salah satu anggota, tapi kemungkinan sangat besar itu dia mencari penghuni yang baru, majikan yang baru, orang-orang yang akan dijadikan budaknya gitu ya, untuk percaya lagi kepada mereka. Yang kedua tadi antum punya keluhan gampang capek ya, pundak berat, betul ya, sakit pinggang, betul ya. Mbaknya juga sama, mulai sakit pinggang ya, padahal pengantin baru, hubungan suami istri udah males ya. Oke, enggak apa-apa, kita mencari solusi ya, bukan untuk menceritakan aib ya. Hanya antum dan Allah lah yang tahu. Nah, saya kasih tahu nih ya, kira-kira mau sembuh enggak nih? Mau, insyaallah. Ya, mau. karena Allah. Karena Allah. Bukan karena saya nih, saya hamba Allah, tidak punya apa-apa. Saya kasih nasihat satu. Mbaknya suka sakit kepala? Ya, sudah lama? Baru-baru kemarin. Oke, ya, dua-duanya saya kasih tahu nih ya. Insyaallah nasihat saya nomor 1. Berhenti ya hari ini, mulai hari ini jangan berpikir suudzon kepada siapa, apalagi kepada pasangan masing-masing. Jangan suudzon, jangan cari kesalahan, jangan pula menceritakan kesalahan. Ini ayat satu paket ya. Berhenti karena Allah, karena suudzon ini dilarang sama Allah, tapi kebiasaan kita suudzon terus, maka itu iman kita lemah, maka jin masuk lewat pikiran kita ya, maka sering sakit kepala terus. Sama menasihati kami juga selalu mengingat jangan suudzon. Nah, berhenti karena Allah, tobat. Yang kedua, buka pikiran, buka hati, lapangkan ya. Tidak apa-apa, anak-anak biarkan main ya. Lapangkan hati untuk memaafkan siapa saja, apalagi suami istri. Baru gak bulan madu 3 bulan udah malas, apalagi suami istri ya. Maafkan tanpa syarat, hanya kepada Allah. Kita nak balik kepada Allah tuh ya kan pastinya minta ampunan kan. Jika Allah tidak meridhoi kita, tidak ngampuni kita, apa yang terjadi bang ya? Hablum minan nasnya diperbaiki, betul-betul memaafkan siapa saja. Yang ketiga, poin paling penting, kita banyak lalai kepada Allah ya. Banyak kita tidak menjalankan syariat Islam sungguh-sungguh, maka betul-betul minta ampun sama Allah. Hanya antum yang tahu dosa yang kita lakukan, hanya mbak yang tahu dosa apa yang dilakukan. Minta ampun sama Allah
Tidak taat sama suami bagian daripada dosa besar. Membantah suami bagian daripada dosa besar. Ya. Tidak taat kepada orang tua apalagi. Nah, Mbak yang tahu persis. Sungguh-sungguh minta ampun sama Allah. Ya, ini nasihat saya 3 aja. Nah, sekarang saya kasih tahu. Antum nih bawaannya emosi, bawaannya marah. Ya kan? Makanya bawaan emosi, bawaan marah itu bagian daripada makanan jin, tepuk tangan jinnya. Makanya pundaknya berat, bisa jadi itu tinggalnya di situ. Hari ini berhenti kalau marah itu adalah bagian daripada gangguan jin. Kalau kita tak sanggup mengendalikan marah, maka yang keluar adalah lisan yang tidak baik, lisan yang pedas, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang ini sekarang kepinginnya cerai nih. Ya, udah muncul nih gesekan-gesekan ini kepingin cerai. Nah, itu gangguan jin. Ya. Kalau kemarin nikah karena Allah, mati pun kita karena Allah. Inilah. Maka segala konsekuensinya anak, istri, suami adalah cobaan. Bang ya, ini nasihat ini untuk pasangan siapa saja. Ya, berhenti marah kalau mau sembuh. Nah, ya, makanya berat pundaknya, berat pinggangnya, sakit pinggangnya, diganggu di sini jin, mengganggu saraf, mengganggu syahwat kita yang dihalalkan, diganggu. Supaya apa? Hubungan kita suami istri tak bagus, maka berantakan. Itu maunya jin, supaya kita cerai-berai. Muncul kalimat itu hari ini, berhenti istighfar. Karena itu bagian jin yang menghalangi kita yang halal ini untuk bercerai-berai. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan sekarang niatkan kepada Allah kalau mau sembuh ya. Anak itu tergantung daripada kita, orang tua. Anak tidak ngerti apa-apa. Ya, perbaiki. Orang tua kalau mau memperbaiki anak. Niatkan sekarang kepada Allah. 1, untuk sembuh dari penyakit medis. Sakit medisnya apa? Sakit kepalanya. Sakit kepalanya kan, pundaknya yang berat, pinggangnya yang sakit, itu medis. Minta sama Allah, bukan minta sama saya. Ya, niatkan dalam hati minta sama Allah sembuh dari penyakit medis. Ya, firman Allah udah sangat jelas, wa nunazilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Itu udah yakin betul, kalau tak yakin tak bisa. Yang kedua, Allah tegaskan lagi, wa idza maritu fa huwa yasbin. Jika aku sakit, jika aku ada masalah, Allah penyembuhnya. Allah yang menyembuhkan semua. Betul Bang ya? Ya, niatkan betul-betul. Yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Was-wasnya, jengkelnya, dendamnya, marahnya, emosinya, itu non medis semua. Minta sama Allah. Ya, jadi sakit medis dan non medis. Yang ketiga, minta sama Allah nih, memutuskan jin nasab. Jin turunan kalau memang ini ada, karena riwayat tadi abang ada ya, kakak, minta sama Allah. Kalau memang itu ada di badan kita, ganggu anak kita, minta sama Allah, diputuskan aja. Insya Allah, silahkan diniatkan dalam hati, mohon pada Allah, dan sungguh-sungguh mau sembuh karena Allah, bukan saya lagi. Ya, insya Allah kita bantu doa. Kalau memang ada yang mengganggu, mudah-mudahan Allah hadirkan untuk bisa didakwai aja atas izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan diniatkan, kami bantu doa saja insya Allah. Baik, kita mulai ya. Betul-betul melapangkan hati, jangan suudzon, memaafkan orang lain sungguh-sungguh, dan banyak-banyak taubat kepada Allah. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Siapa kamu? Istighfar bang, minta ampun sama Allah mbak ya. Mohon pada Allah kesembuhannya ya, sungguh-sungguh. Kamu yang sama bapak ini? Iya. Astagfirullah. Sejak kapan ada di badannya? Perhatikan ya. Biarkan ya. Sejak kapan ada di badannya? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir? Iya. Oh gitu. Kamu masuknya dari mana? Dari sungai. Dari sungai? Oh gitu. Saat apa dia kok kamu bisa masuk? Ini orang soleh ini. Ya sedih. Saya terlalu sedih. Oh, lewat kesedihannya kamu bisa masuk. Oh, kamu di badannya sendiri atau ada yang lain? Sendiri? Ada yang lain? Berapa jin di badannya? 2. Oke. Terus apa yang kamu lakukan di badannya? Nyaman di badannya? Tidak nyaman. Terus kok betah di badannya, kenapa? Tujuan belum tercapai. Tujuan belum tercapai. Apa tujuanmu? Sakit. Hah? Sakit. Sakit. Kamu bikin sakit apa? Pikiran. Sakit kepalanya itu. Kamu apakan itu? Tusuk. Kamu tusuk? Astagfirullah. Biar ngapa? Lupa. Oh, udah mulai pelupa bang? Saya sangat lupa. Dah, ingat. Lalai kita kepada Allah. Astagfirullah. Kamu juga yang sering ganggu di pinggangnya? Ya Allah, kamu apakan pinggangnya? Tusuk. Kamu tusuk juga. Apalagi tujuannya? Tidak harmonis. Mengganggu suami istri. Hubungannya? Astagfirullah. Terus di pundaknya tuh berat. Kamu apain? Tempat tinggal. Gendong jin terus. Astagfirullah. Tuh lalai itu. Kamu ada ganggu istrinya? Istrinya ada juga jinnya? Ada berapa sama istrinya? 3. Ada 3. Astagfirullah. Apa gangguanmu kepada istrinya tuh? Membuat dingin hatinya. Supaya apa tuh? Gundah. Terus? Risau. Tujuannya apa tuh? Sedihan. Kamu suka ganggu di kepalanya? Kadang-kadang. Kamu apain tuh sakit kepala terus? Kamu ikat sarafnya. Apa tujuannya? Linglung. Astagfirullah. Jadi dua-duanya udah mulai pelupa nih. Ya Allah. Baik Bang Sajin. Kamu ganggu anaknya juga? Kadang-kadang. Tuh yang mulai ketakutan sekarang. Kamu apain tuh gangguanmu tuh? Menampakkan diri, nakut-nakutin. Oh gitu. Jadi kan dia anak kecil tuh, apa tujuannya kamu takut-takutin? Sakit apa yang kamu harapkan? Demam. Oh. Panas. Kamu apakan tuh? Tidak apa-apa, kamu takut-takutin aja. Astagfirullah. Kamu merasa dosa enggak nih? Hah? Yang benar. Kalau merasa dosa, kenapa kamu lakukan terus? Baru merasakan dosa hari ini. Astagfirullah. Baik Bang Sajin, aku tanya nih. Kamu tahu Allah enggak? Tahu. Siapa beliau itu? Allahu Akbar. Nah, tuh kamu bisa menyebut Allahu Akbar. Itu yang menciptakan kamu dan menciptakan iblis. Tapi kenapa kamu hanya takut kepada iblis, tidak takut kepada Allah? Takut. Iya, kenapa tidak takut pada Allah? Jika kamu salah, mati keadaannya kafir, tempatmu dibakar di neraka jahanam.
ndak mati-mati. Hajihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Nggak mau baca. Di situ letaknya. Takut baca. Takut. Astagfirullah. Kamu mau tobat? Aduh. Sebentar. Coba aku mau tanya dulu, kamu betul-betul mau tobat? Kamu pemimpinnya. Ini ada berapa jin nih mau masuk Islam? 5. 5. Baik, ikutin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhulnya. Ya kalian pasang nih kepada pasangan suami istri nih. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotqan fafataknahuma Astagfirullah. Istighfar Bang Sajid. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Masya Allah. Ini atas izin Allah Bang Sajid, kamu sudah diberikan kesempatan ya masuk Islam. Aku tanya dulu, apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu bersyahadat? Perhatikan Bang. Bersih? Bersih, bercahaya. Subhanallah. Bergamis, Masya Allah. Berkerudung. Oh, jadi ini ada laki perempuan jinnya. Ini aku mau tanya, kalian ada hubungannya dengan nasab dari kakeknya? Ya Allah. Baik, apa yang kamu rasakan setelah kamu bersyahadat ini? Keletihan. Kamu merasa menyesal nggak ini mengganggu manusia terus nih? Menyesal. Sungguh. Allahu Akbar. Terus aku tanya dulu, kamu sihirnya tadi dipasang di mana? Hah? Kepala. Terus? Pinggang. Pundak. Sudah hancur semua bukulnya nih? Allah. Silakan. Bang, Mbak, dia minta maaf nih jinnya nih. Atas izin Allah, ya sudah berubah ya, sudah muslim insya Allah. Ini mau memaafkan? Insya Allah. Masya Allah. Tuh dengar sendiri. Dengar sendiri ya. Ini Islam seperti ini Bang Sajin. Tidak ada dendam ya. Tidak ada dendam lagi tuh. Kalau kita dendam, marah lagi tuh, berkawan sama dia nih Mbak. Apa? Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Masyaallah. Ya pemirsa yang dirahmati Allah ya, lihat sendiri pertolongan Allah maha dekat. Jika kita sungguh-sungguh mau ya bertobat, mau mengakui diri kita ini banyak salah kepada Allah. Ya hablum minan nas diperbaiki. Ya Bang ya. Bukan kekuatan saya, bukan kekuatan istri saya, ya. Pahamin ini. Jika Allah tidak berkenan, tidak mungkin. Ya. Maka hari ini sungguh-sungguh. Oke. Ya. Tanya dong. Gimana rasanya? Ringan badannya? Allahu Akbar. Benar Bang? Masya Allah. Coba sakit kepalanya? Allah. Sekarang dengarkan nasihat sakit, setelah ruqyah plong. Alhamdulillah. Mbaknya gimana? Istighfar. Ya. Masya Allah. Tapi sekarang udah nyaman nih. Ini pundaknya nyaman. Hatinya plong dah. Allahu Akbar. Saya kasih aja 4 nasihat ya. Jalan menuju surga tanpa hisab. Nomor 1, sholat.
sudah betul. Jaga tepat waktu 5 waktu. Zikirnya diselesaikan. Zikir pagi petangnya jangan ditinggalkan sampai mati suami istri. Yang kedua, ya, jaga aurat, tutup aurat. Betul ya? Tutup aurat itu menutup semua aib suami. Tidak boleh orang lain tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Kecuali mau minta nasihat daripada orang tua, bukan untuk memojokkan, bukan ini, bukan. Ya. Nah, ini seperti ini misalnya tempat konsultasi, itu pun hanya kami yang tahu. Bukan untuk dibocor-bocorkan, ya, karena mencari solusi. Ya, Mbak ya. Yang ketiga apa? Jaga puasa. Puasa di sini hanya puasa wajib. Puasa Ramadan. Sudah sholat, puasa, menutup aurat. Ingat ya, menutup aurat, semua aib keluarga ditutup. Maknanya tuh. Ya. Yang keempat, taat pada suami, Mbak. Jalan masuk surga. Jika andaikan nanti kita meninggal dalam keadaan taat pada suami betul-betul, atau suami meninggal tapi kita tetap taat pada suami, lihat janji Allah, silahkan masuk dari 8 pintu surga, dari mana saja. 4 ini Mbak pahami baik-baik. Maka kalau suami, suara kita lebih keras dari suami, dosa. Ya, kita membantah suami, dosa. Orang lain laki-laki susah payah nak masuk surga, mau ditanya dari segi hartanya setengah mati kita nak jawab. Lihat istri, 4 ini Allah udah tunjukkan. Nak masuk surga, ya Allah, udah sholat, puasa, nutup aurat, taat pada suami, sedap betul. Laki-laki iri, Bang. Kita ditanya aja harta kita dari mana, untuk apa, selap. Membawa istri taat, membawa anak mengenal Allah dengan baik, itu tugasnya laki-laki. Tugasnya kita suami berat betul. Nah, kalau istri betul-betul 4 hal ini aja dilakukan dengan taat, Masya Allah. Ya, maka hubungan suami istri janganlah ribut. Tempatnya jin semayang, Bang ya. Nih kita ndak ada ruqyah 2 kali ya. Saya sampaikan ya. Jika ada masalah datang kepada Allah. Betul-betul perbaiki akhlak kita, perbaiki adab kita. Jangan ada kejengkelan kepada siapapun. Tadi ya, hablum minan nas. Kalau memang ada kita tidak berbuat sesuatu, selesai. Kalau ada orang menghina kita, memang kita makhluk hina, selesai juga. Tak perlu juga ribut. Maka ikhlaskan. Tiap hari dibaca enggak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Maknanya mana? Sama mertua masih jengkel, beda pendapat jengkel, ya kan? Sama orang kita masih suudzon. Mana lilahnya? Ya, lisannya gampang ngomong, betul? Lihat prakteknya, mana lilahnya? Allahu Akbar. Ini nasihat aja, Bang. Lakukan dengan ikhlas, kita lakukan ya. Ibadah karena Allah, membantu orang karena Allah, berbuat karena Allah. Insya Allah jika betul-betul hati kita mukhlis, kita sudah beriman, menjalankan syariat, ikhlas, tak tembus. Mau disihir ke, mau jin, mau ini tak tembus. Dia ngikutin ya kita terus. Kapan celahnya saya bisa masuk nih? Kapan celahnya saya bisa masuk? Lihat, dia cari titik lemah. Bakotilu aulia asaiton inna kaidah saitoni kana doifa. Jin itu maha lemah, sangat lemah, tapi dia juga mencari kelemahan kita untuk menguasai kita. Karena tugas dia mengganggu umat Islam. Ya Bang, ini nasihat saya. Semoga Abang yakin ya kepada Allah, mbaknya semakin yakin, perbaiki hubungan suami istri. Ya, abangnya saling memaafkan, mbaknya sekarang ya biasa mbak rumah tangga, sekarang niatnya diperbaiki. Ya kan, nikah karena Allah, mati pun karena Allah. Ya, Bang juga gitu, tanggung jawab membawa gerbong ini, satu keluarga ini menjadi istri yang soleh, menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Ya, jadi anak ini tidak tahu apa-apa, betul? Yang diruqyah anak pula, orang tuanya tak ada. Cuman anak betul. Betul ya? Sumbernya orang tua. Karena banyak lalai kepada Allah. Siap Bang? Nah, mudah-mudahan bisa didakwai. Kalau ketemu mertua lagi yang sewat, santai ya hari ini. Santai, mengingatkan dengan cara yang baik. Bukan dikafir-kafirkan, bukan. Pak, ini perbuatannya tidak baik. Dan ini akan mendatangkan masalah. Kalau dia marah lagi, tidak apa-apa. Ya, saya kan manusia. Saya dapat ilmu dari Allah lewat guru-guru kita. Ini seperti ini tak baik. Sampaikan dengan cara yang baik. Bukan berkelahi. Bang, sekali lagi, bukan berkelahi. Maka tak masuk. Hari ini nengok,
Jin musuh yang nyata, betul. Kita dakwai dengan cara yang baik. Lihat, tobat dia. Andaikan Allah buka jadi mata kita nih, bisa nengok dia nih, kayak apa dia. Dari yang kafir gelap gulita, begitu dia bersahadat, lihat dia tadi dengar sendiri, bersih, bergamis, berkerudung, bercahaya bang, iman. Allahu Akbar. Pak ya. Nah ini aja bang nasihat saya bang. Semoga rukun-rukun saja. Ya kan, sekali lagi jangan ada lagi bisikan-bisikan nak cerai, jangan ada lagi emosi, amarah, jangan. Rangkul baik-baik. Yuk jalani sama-sama. Hidup sementara, nanti kita menuju akhirat semua. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.